Halo semuanya, kenalin aku Zilda Fatma dengan NIM 043. Aku perkenalan dengan nama dengan NIM 120. Saya Katisa Jura Studi dengan NIM 044. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami yang berjudul Petualangan mencari gorong ruang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep game dari kelompok kami. Di sini kami mengambil game di mana judulnya Petualangan Mencari Bangun Ruang. Dimulai dari flowchart-nya, yaitu tombol start. Tombol start ini menandakan bahwa permainan akan dimulai dari titik awal. Lalu akan ditampilkan menu awal. Menu awal ini di mana tampilan untuk langkah pertama dalam permainan yang akan ditunjukkan kepada pemain. Lalu akan lanjut pada jelajahi area. Pada flowchart ini, pemain kemudian dapat menjelajahi area permainan di mana sudah disediakan bangun ruang yang terdapat di sudut-sudut labirin yang akan dijelajahi oleh pemain. Lalu terdapat flowchart bangun ruang yang ditemukan, ada pilihannya yaitu ya dan tidak. Ini adalah suatu keputusan yang akan dialami oleh pemain. Jika tidak, pemain akan diarahkan pada kondisi failed, dan jika iya, pemain akan berlanjut ke langkah berikutnya. Lalu bentuk mirip iya dan tidak. Titik keputusan kedua ini di mana pemain akan memeriksa apakah bangun ruang yang ditemukan itu bentuknya mirip, sesuai atau tidak. Jika tidak, pemain akan diarahkan ke kondisi violet. Jika iya, pemain akan lanjut ke step selanjutnya. Untuk flowchart selanjutnya yaitu ukuran yang sesuai. Di sini adalah titik keputusan yang ketiga di mana pemain akan menyesuaikan ukurannya sesuai atau tidak sesuai dengan bangun ruang yang akan dicari. Jika iya, pemain akan berlanjut ke step selanjutnya, dan jika tidak, pemain akan diarahkan pada kondisi violet. Untuk flowchart yang terakhir yaitu apakah jawaban benar atau salah. Di sini titik keputusan terakhir atau final keputusannya. Jika salah, maka pemain akan berakhir dengan game over, dan jika benar, pemain akan mencapai finish dan selesai. Ini adalah tampilan daripada game kelompok 3. Nah, apabila di play, maka akan muncul tulisan play game. Selamat datang, temukan 15 bangun ruang dan kerjakan setiap soal yang diberikan. Nah, nanti akan muncul satu vampir yang dimana dia akan memberikan pertanyaan apakah bersedia untuk mengerjakan. Jika tidak, maka kita akan keluar dari gamenya. Nah, kita coba masuk lagi. Jika iya, maka vampirnya akan menghilang. Nah, di sini kita harus menemukan 15 bangun ruang tersebut. Nah, ini ada satu bangun ruang. Bangun ruang yang diberikan itu sesuai dengan bangun ruang yang kita temukan. Misalnya ini adalah berupa bola. Nanti pertanyaannya juga akan berupa bola. Nah, ini ada dua opsi jawaban. Misal jawabannya itu salah, maka kita disuruh untuk menjawabnya lagi sampai jawabannya itu benar.
Oh iya teman-teman, kita juga akan ditemukan oleh beberapa penjaga ya, yang dimana kita itu tidak boleh melewati jalur yang ada menjaganya ini. Kita harus mencari jalan lain gitu. Nah, kemudian kita juga tidak akan bisa masuk ke dalam ini teman-teman, ke dalam istananya kalau kita itu belum menyelesaikan seluruh bangun ruang yang jumlahnya itu 15. Jadi kita harus menemukan semua bangun ruangnya terlebih dahulu. Setelah kita berhasil menemukan semua bangun ruang yang tersebar di perjalanan, kita akhirnya sampai pada level berikutnya. Di sini ada sebuah gerbang besar menuju istana. Namun gerbang ini masih tertutup karena kita belum menyelesaikan semua tantangan sebelumnya. Jadi semua bisa masuk, kita harus benar-benar menuntaskan setiap soal dan misi yang ada. Kalau belum selesai, gerbang tidak akan terbuka dan permainan tidak bisa dilanjutkan. Begitu semua tantangan terselesaikan, gerbang akan terbuka otomatis dan pada saat kita mencet penyihir tersebut dapat melihat tulisan bahwa kita dapat menyelesaikan 15 bangun ruang. Bagian ini menjadi tanda bahwa kita sudah hampir menang dalam permainan. Namun perjalanan belum berhenti di situ karena masih ada melewati tangga. Di situ juga penuh ketelitian karena jika tidak hati-hati kita akan mengulang. Menurut kami permainan ini sangat cocok untuk siswa SMP sampai SMA. Selain seru, permainan ini juga membantu melatih konsistensi, kesabaran, kecepatan berpikir, dan pemahaman tentang bangun ruang. Di sini tidak ada batas waktu seperti menit atau detik sehingga pemain bisa fokus pada strategi dan ketepatan jawaban. Nah, di sini saat kita menabrakkan diri pada roket ini, kita dapat memenangkan dan menyelesaikan permainan.